kita akan melakukan roleplay. Namun sebelumnya di sini nanti saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama nanti saya Desi Rahmawati berperan sebagai bidan pertama. Kemudian teman saya Rida Wibawati sebagai bidan yang kedua, dan kemudian Anisri Wulaningsih sebagai narator. Untuk Alvin Nuraili berperan sebagai suami dari sang ibu yang melahirkan. Kemudian ini Desilia Ruslani sebagai ibu yang melahirkan. Kemudian ini Emma dan juga Endah, dia nanti akan berperan sebagai spesial. Kemudian langsung saja untuk membersihkan waktu, silakan nikmati. Minggu yang cerah, dekapan kabut yang ampuh begitu terasa. Pagi itu di Bedugul, Pulau Bali, terlihat sepasang suami istri yang sedang menghabiskan liburan cuti. Begitu bahagianya. Saya Iya, Pi. ya. Kamu tahu nggak paku apa yang kalian? Apa ya? Nggak tahu, Pi. Paku cinta padamu. Saya. Iya, Pi. Kamu tahu nggak bedanya penyu sama kamu? Apa ya, Pi? Kalau penyu itu kan beranak, tapi kalau penyu itu kan bertelur, tapi beranak. Papi, kan mau beranak, Pi. Sang istri yang tengah mengandung bernama Yaya C, umur 25 tahun, riwayat kehamilan G1 P0 hamil tua. Tiba-tiba merasa seperti ada kontraksi yang hebat di perutnya. Dengan sigap sang suami lalu membawa ke bidan. Aduh, apa sih? Aduh, Pi. Kenapa? Aduh, Pi, pulas, Pi. Gimana ini? 2 menit, 30 menit, sampailah mereka di tempat bidan beda. Tak. Bidan, iya. Iya, tenang. Iya, ibu bidan. Iya, tenang ya. Sayang ya, ibu. Apa yang mari kita saksikan bersama-sama sebuah roles sederhana sebagai kelompok 2. Pelan-pelan ibu, pelan-pelan ibu. Ambil aja. Iya, sabar ya bu. Tenang. Relax. Jangan rempong ibu, jangan rempong. Relax. Relax. Yuk, tarik nafas dulu ya dari keluarga dulu. Saya nafas tidak apa-apa. Ya. Kamu bisa. Sayang, kamu bisa. Aku percaya sama kamu. Ya. Tarik nafas ibu. Iya, tarik nafas dulu ya ibu ya. Bisa. Sayang, jangan manjat demi anak kita sayang. Ayo sayang. Kamu masih bisa. Sabar ya, tarik nafas, dari hidung, tarik nafas. Permisi Pak, ini bawa buku KIA nggak ya Pak? Iya bawa, sebenarnya saya nggak tinggal. Ini situ di tas biayanya Pi. Ini Bu Bidan buku KIA. Makasih Pak. Bidannya, posisi Bu Bidannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan Mbak. Tapi belakang ini, nanti kalau di sini belakang ini dulu. Iya, sebelah kanan. Iya, saya sebelah kanan. Ini dengan Ibu Hala ya Bu ya? Iya. I love you something. I love you. Bu, ini usia kehamilannya benar 39 minggu ya? Iya benar Bu Bidan. Bu, bentar ya. Permisi ya. Ya.
ini baru yang pertama Ibu. Belum pernah berhubungan juga Pak? Belum. pernah ya. Selama kehamilan ada keluhan-keluhan tidak Pak Ibu? Itu ya sih susah maaf ya Pri ya. Pada awalnya ini sama pas awal itu ada keluhan susah maaf. Enggak ada. Ini merasakan adanya kesempatan ini mulai dari kapan Bu? Kapan ya Pri? Tadi nggak ya? Tadi jam berapa tadi? jalan-jalan itu Jam 2 pas di Bedugul tadi. Oh ya. Mohon maaf Bu, ini udah ada pengeluaran dari vagina apa belum? Ada seperti bercak darah atau keluarnya apa Pak? Bercak tapi sedikit. Bercak darah sedikit. Betul ya, Pri. Iya sayang. Bentar ya. Saya hitung nadinya. Sudah Ibu. Apakah mengeluarkan cairan seperti kental, berbau, seperti itu Bu? Tidak. Enggak. Hanya bercak darah tadi ya? Bercak darah. Itu kapan keluarnya? Tadi Waktu itu Bu, waktu jalan-jalan tadi. ya sekitar jam 2 tadi. Iya, benar tadi. Bu, ini saya periksa dulu ya Bu ya, keadaan janinnya bagaimana. Kakinya bisa ditekuk sedikit ya. Pelan-pelan Bu Bidan ya, pelan-pelan. Mohon maaf Bu, ini merasakan gerakan janin pertama kali Bu ya, Pak? Oh, tidak belum. Umur kehamilannya berapa? 14. Terakhirnya tadi malam ya Pak ya? Iya. Udah makan Bu, tadi makan terakhir? Ini ya Bu ya, dengar ya Bu ya, janinnya ya. Jantungnya sih. Iya. Jantungnya sih. Tadi terakhir tadi pagi sudah Ibu. Makan sate. Sate anjing. Kalau buang air besar sudah belum hari ini? Hari ini kebetulan sudah tadi pagi Bu. Mana tadi Jawa Madura. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sejauh mana pembukaan dan juga penurunan kepala Ibu ya. Ini kapan lahirnya Ibu? Nanti ya, periksa dulu ya Pak ya. Iya. Kaki. Itu dulu Mas. Iya Bapak, sabar ya. Untuk melakukan pemeriksaan dalam, yang pertama adalah kita membersihkan pada bagian alat kelamin genital luarnya. Kita bersihkan. Kemudian setelah kita bersihkan, kita amati apakah di dalam vulva apakah ada luka, tidak ada luka, tidak ada kondilomata, dan juga tidak ada varises pada vulva dan juga perineum. Ibu, ini saya akan masukkan jari saya untuk melakukan pemeriksaan dalam. Ibu tahan ya, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nih, vaginanya licin, udah diregangkan.
Lentur. Iya. Udah diregangkan, lentur, kemudian iya. Jadi kita ini kan sambil hamil. Vagina licin mudah diregangkan, lentur, kemudian selaput ketuban positif. Bagian terendah adalah kepala janin. Tidak ada penyusupan tulang kepala, tidak ada molase, tidak ada penumbuhan tali pusat. Ubun-ubun kepala terletak pada jam 12. Point of direction-nya adalah occiput, Bu. Ubun-ubun kecil di jam 12. Ibu ini sudah tarik nafas ya Bu ya, dikeluarkan dari mulut pelan-pelan. Iya Ibu, pintar. Ini pembukaannya masih 6 ya Bu ya, ditunggu dulu. Ini kira-kira nanti 4 jam lagi Pak. Untuk ya ini baru kehamilan yang pertama kan Pak? Nggak bisa dipercepat ya Bu? Nggak bisa dipercepat gitu pembukaannya. Ya nanti tergantung Pak. Ini kalau untuk kehamilan yang pertama itu untuk 1 jam pembukaan 1 cm ya Pak ya. Jadi ditunggu saja, ibunya dikasih support seperti itu ya Pak. Iya Bu, benar. Ya biar nanti ibunya tidak stres. Ibu istirahat dulu, bisa miring ke kiri Ibu kalau misalnya capek. Bentuk Pak, bentuk. Ini lebih. Gimana maunya? Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh, bidan Denda lalu memasukkan hasil penemuan ke dalam patograf. Setelah itu bidan menunggu sampai pembukaan lengkap. Kenapa sih? Kok basah nih? Aduh, benar-benar sih. Panjang kemudian. Bu Bidan. Iya, Bu Bidan sih. Tanda gejala kala 2, dorong teknis perjol fulka, siap awas, siapkan diri, lemek cuci sarung aktif, siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak, pimpinlah ibu untuk menerah, 2, 3, 1 langkah, untuk menolong. Tolong baru dan 3, 1, 2 langkah. Anak bayi baru lahir, 2, 3, 2 langkah. Untuk persalinan kala 2, kita mengenali adanya tanda-tanda persalinan. Ibu permisi ya Bu ya. Saya buka. Untuk tanda-tanda persalinan kala 2 adanya tekanan yang semakin meningkat di dalam rektum dan juga vagina. Kemudian adanya dorongan yang semakin kuat oleh ibu dan ibu merasa ingin meneram. Kemudian bisa dilihat perineumnya tampak menonjol dan kemudian vulva vagina dan sphincter ani membuka. Ibu, sebentar ya Bu ya. Ibu tarik nafas dulu. Pintar Ibu, tarik nafas ya Bu ya.
Ayo sayang. Pak pengen Pengen bu. Nanti ditahan dulu biar ada di situ. Tadi kan sudah bu. pengen lagi. Itu bukan ini. Meletakkan handuk meletakkan kain di atas perut ibu. Menyiapkan tempat resusitasi. Menyiapkan alat dan juga obat-obatan yang diperlukan. Kartu stres. Ini menyiapkan klorin, air DDT. Setelah itu untuk memastikan apakah ini sudah memasuki persalinan skala 2, maka dilakukanlah pemeriksaan dalam untuk yang terakhir kalinya. Jadi kan pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam. Jora cuci tangan sih. Cuci tangan dulu. Ito ini steril. Ibu, ini saya periksa dulu ya untuk memastikan apakah ibu benar-benar sudah memasuki fase persalinan. Yang pertama adalah kita bersihkan dengan sekali usap alat genital luarnya. Ibu, saya masukkan jari saya ya. Nanti kalau saya masukkan jari saya, ibu tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya bu. Dilihat tidak ada luka pada bagian vulva, tidak ada kondilomata, tidak ada varises pada vulva dan juga perineum. Ibu tarik nafas ya bu, yuk. Dari dalam, bentar. Vaginanya licin, mudah diregangkan. Bagian terendah adalah kepala. Selaput ketuban positif. Pembukaan sudah lengkap. Kepala turun pada HOT 34 atau 0. Ibu, ini kan selaput ketubannya masih ada. Untuk memperlancar persalinan, maka saya akan melakukan ini ya bu ya, saya robek selaput ketubannya nanti biar lancar pada waktu persalinannya. Kita masukkan dengan tangan kiri, kita lakukan secara jujur. Setelah sampai dalam baru kita balik kali usap, kemudian kita tunggu sampai air ketubannya habis. Setelah habis, kita balik lagi, kuning setengah kokernya, kita keluarkan secara perlahan. Tidak ada penumpungan tali pusat,
tidak ada bagian kecil yang menyusup. Point of direction-nya, ubun-ubun kecil terletak pada jam 12. Tidak ada mulasa atau penyusupan tulang kepala. Ibu, ini saya keluarkan. Tarik nafas ya Bu ya, dari dalam-dalam. Ya. Cuci tangan. Setelah cuci tangan, melakukan penilaian bibir pada sini. Bentar ya Bu. Bagus ya Bu ya, ini penilaiannya. Ya. Bapak, Ibu, ini Ibu setelah saya periksa tadi kan pembukaannya sudah lengkap. Kepala janinnya sudah turun pada dasar pada jalan lahir. Nah, Ibu ini dipersiapkan ya Bu ya untuk persalinan sebelum nanti persalinannya lancar. Nah, Ibu nanti bisa mengejar kalau pas ada kontraksi, kalau misalnya waktu di sela-sela kentung itu Ibu bisa beristirahat. Bapak bisa di sini, bisa menemani Ibu untuk melahirkan, memberikan dukungan dan juga support. Dan Bapak nanti bisa naik ke sini untuk membantu Ibu. Apa Bapak bersedia? Iya, bersedia banget. Iya, silakan naik Bapak untuk membantu Ibu. Bentar, pelan-pelan ya. Iya, dipegangnya Bapak diberikan support. Iya, I love you Ibu. I love you Bu Bidan. Iya. Sebentar ya. Selanjutnya letakkan handuk di atas perut Ibu. Kemudian letakkan kain sepertiga di bawah bokong Ibu. Dilipat sepertiga seperti ini. Ibu, bokongnya bisa diangkat sedikit ya. Iya. Bentar ya Ibu. Cuci tangan. Tenang aja. Bener-bener idiot kan. Ibu kalau mau minum bisa minum. Pimpin Ibu untuk meneran apabila Ibu sudah ada kencang-kencang. Sedikit saja nanti. Ibu, ini sudah kencang-kencang ya? Iya, Ibu, ayo. Mami, kamu pasti bisa. Iya,
ibu, pintar ibu, pintar ibu. Iya, dorong terus. Iya, iya, ayo pintar, rambutnya sudah kelihatan ibu, rambutnya sudah kelihatan. Iya, dorong terus ibu. Setelah kepala 5-6 cm terlihat dari depan vulva, maka kita menggunakan handuk yang kain yang telah dilipat sepertiga untuk menahan agar tidak terjadi laserasi perineum atau robekan perineum. Kemudian tangan kiri kita pegang pada bagian occiput untuk menekan agar kepala bayi tidak terlalu kuat mendorong pada perineum. Dan tetap pada keadaan fleksi. Iya, iya ibu, ayo ibu, pintar ibu. Iya, pintar ibu. Iya ibu, pintar, dorong ibu. Iya, iya. Iya, iya. Iya ibu, pintar. Iya, iya. Iya ibu, pintar sekali. Iya, kepalanya sudah keluar ibu, pintar. Pintar sekali ibu. Ibu ini kepala sudah keluar, tarik nafas pelan-pelan ya bu. Iya, lambat. Ketika kepala sudah melakukan putaran pasti luar, maka kita menggunakan teknik biparetal untuk mengeluarkan bahu. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian kita lakukan pengeluaran bahu luar. Kemudian kita angkat bagian bawah untuk mengeluarkan bahu bagian bawah. Kita letakkan. Kita telusur. Lalu setelah sampai di luar kita jepit menggunakan plastik Karputala. Kemudian kita nilai selintas. Keadaan bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna bayi kulit merah. Kemudian langsung kita letakkan di atas perut ibu. Kita keringkan. Setelah dikeringkan, kita taruh handuk ke dalam tempat sampah. Kita bungkus bayi agar tidak kedinginan. Kita berikan topi. Lalu selanjutnya adalah masase, periksa apakah ada bayi yang kedua yang ada palpasi. Apakah ada bayi kedua di dalam perut? Tidak ada bayi kedua. Selanjutnya suntikkan oksitosin. Menyuntikkan oksitosin secara IM sepertiga paha atas anterolateral. Ibu, ini saya suntik oksitosin dulu ya, biar nanti ari-arinya cepat keluar. Ora diresiki dek to, Pak. Oh, wis. Iya. Kemudian setelah itu tunggu berapa saat kita melakukan pengguntingan tali pusat. Posisinya rapas dah. Kita gunting tali pusat dengan cara melindungi tali pusat dengan jari kita.
sekali gunting seperti ini. Kemudian kita ikat tali pusat, empat, lakukan IMD, letakkan pada dada ibu. Ganteng banget. Ibu selamat ya, ini anaknya laki-laki. Paham ganteng. Alhamdulillah dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dengan keadaan sehat dan baik, dan terpancar kebahagiaan pada pasangan suami istri tersebut. Kemudian setelah dilakukan inisiasi menyusui dini, lalu kita akan melakukan penanganan aktif skala 3 ya. Nah, ini kan tadi kan penanganan aktif skala 3 itu tanda-tandanya kan ada semburan darah, kemudian tali pusat memanjang. Nah, untuk oksitosinnya tadi sudah disuntikan oleh bidan yang sebelumnya. Nah, ini jika tali pusat memanjang, maka tali pusat akan Cuman nasib lagi dan ini materi utama. Tetep placenta masa 3, 2, 1 langkah. Perdarahan segera diperiksa, placenta dan robekan. Perkawinan 17, 4 eval bersih aman. Pardon. kemudian ini setelah tali pusat memanjang, maka klaimnya didekatkan 5 atau 10 cm di dekat vulva. Nah, jika nanti ada tanda-tanda peregangan tali pusat memanjang, nanti didekatkan lagi 5 cm atau 10 cm di dekat vulva. Nah, setelah plasenta keluar di introitus vagina, maka segera kita keluarkan dengan dua tangan. Kita lakukan pemutaran seperti ini dengan pelan-pelan. Setelah plasenta keluar, lalu kita melakukan masase pada perut ibu. Gerakan memutar seperti ini agar kontraksinya baik. Setelah kontraksinya baik, perut sudah keras, maka kita akan menilai kelengkapan plasenta. Kita lihat selaputnya, apakah lengkap apa tidak, kotiledonnya ada yang lepas atau tidak, kemudian ada robekan atau tidak. Jika lengkap, maka ditaruh di tempat plasenta. Setelah plasenta keluar, kita lihat pada perineum ibu, apakah ada vaginanya juga dilihat, apakah ada robekan atau tidak. Terus setelah itu perdarahannya bagaimana? Apakah perdarahannya banyak atau perdarahannya seperti biasa atau tidak lebih dari 500 cc seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengecek apakah kontraksinya bagus apa tidak. Nah, Bapak tolong Pak, ini lihat ya Pak ya, seperti ini, diputar seperti ini agar kontraksinya bagus ya Pak. Saya bantu Pak. Memutar ya Pak. Bilang sangkutin enggak Perlu. Enggak perlu rasa mungkin. Diputar ya Pak ya. Nanti ini kalau biasakan Pak. Nanti kalau ada benjolan di sini, nah ada benjolan di sini keras seperti ini. Nah, kalau keras seperti ini tandanya kontraksinya bagus ya Pak ya. Malah keras bagus. Iya, kalau keras, iya. Nanti diputer-puter lagi seperti itu ya. Dimasak seperti itu ya Pak ya, dipijit seperti itu. Berapa kontraksi lembutnya? Ini kalau sudah keras nanti dilepaskan nggak apa-apa. Terus nanti kalau
masih lembek seperti itu dimasak lagi ya Pak ya. Nah setelah itu kita akan kita akan membersihkan ibu. Bu, ini dibersihkan dulu ya Bu ya, dari darah-darahnya ya Bu ya. Bu, miring ke kiri ya Bu ya, miring ke kiri, saya bersihkan pokoknya Bu. Sudah Bu, turun lagi. Bagaimana Bu, ini sudah merasa bersih belum Bu? Sudah merasa nyaman apa belum? Iya Bu, sudah. Nggak ada kipasan ya Pak? Ini kipas anginnya sudah dinyalakan Pak. Engko softtek kidus teman. Bu, ini saya pakaikan celana ya Bu ya? Iya. Ini di dalamnya sudah ada. Di atas lagi dikit ya Bu ya pokoknya. Udah. Ibu, ini sudah selesai dibersihkan ya Bu ya. Bagaimana perasaannya, sudah nyaman apa belum ini? Udah Bu. Nanti kalau sudah terasa basah-basah seperti itu, nanti akan diganti kembali ya Bu ya. Nah ini Untuk selanjutnya, biarkan bayi di atas dada ibu melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam. Setelah 1 jam, baru kita angkat. Bapak, ini sudah 1 jam. Saya ketemu dulu ya Pak, saya berikan imunisasi. Iya Ibu bidan. Iya. Setelah 1 jam, maka kita berikan imunisasi vitamin K pada paha kiri bayi secara IM. Dibersihkan sih. Kita suntikkan imunisasi VK1 pada paha kiri bayi pada bagian paha atas secara IM. Kita bersihkan, kita cubit, kan aspirasi, tidak ada darah. Masukkan 0,1 vitamin K1. Setelah itu kita gedong bayi. Burung.
direkam lho Pak. Kok dadakan wae bentar. Setelah itu untuk mengikat popok, kita ikat di bawah potongan tali pusar. Setelah dipakaikan baju, kita timbang. Setelah kita timbang, kita ukur panjangnya. Setelah semuanya selesai, kita gedong. Setelah digedong, kita berikan salep mata tetracycline 1% pada mata bayi. Letakkan di samping ibu. Setelah 2 jam, maka kita akan memberikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan dari bayi, yaitu pada paha atas secara IM. Kemudian untuk penanganan persalinan aktif skala 4 dilakukan. Kita melakukan pemantauan setiap 15 menit pada 1 jam pertama untuk menilai adanya kontraksi dan juga perdarahan yang dikeluarkan dari sang ibu. Kemudian untuk 2 jam berikutnya kita pantau setiap 30 menit kemudian. Demikianlah role play dari kami. Untuk persembahan terakhir dari kami akan menyanyikan sekali lagi lagu APN agar teman-teman semuanya ingat tentang lagu APN. Saya belum. Punya istri yang itu.
Warai kan mlebu kabeh. Iso. Nyanyi bareng ya teman-teman bagi yang semuanya ya. Lah sing ngarep iki japlak. Serang. Saya ditutup sih. Demikian persembahan novel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami hanyalah manusia biasa yang banyak akan kesalahan, tak ada daging yang tak retak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tangan Di parietal ya. Yang tangan yang ini adalah kita menyangga perineum. Ya, yang tangan yang kanan, yang kiri di atas supaya tidak fleksi. Ya. Kemudian pada saat ada dorongan meneran, jadi dipimpin meneran itu hanya pada saat ada dorongan meneran. Kenapa? Kalau ibu tidak ada dorongan meneran, walaupun ini keras, boleh nggak dipimpin? Tidak. Udin. Bisa menyebabkan Jadi udin. tenaga maksimal. Begitu ada dorongan meneran ibu seperti maupun yang disampaikan oleh si Mbak siapa tadi yang pasiennya Eci. dipimpin meneran. Tapi kalau tidak ibu diistirahatkan, dimaksimalkan tenaganya pada saat ada his, kemudian ada puncak kontraksi, ibu dipimpin meneran. Oke. Kemudian ayo dorong pada sini, dipimpin meneran terus sampai lahir. Nah begitu lahir diusap enggak? Enggak ya, tadi perbedaannya tadi yang di standar tadi saya masih melihat memang standarnya tidak berubah ya sampai sekarang, tapi kita tahu bahwa di APN sudah tidak lagi dilakukan pengusapan muka dan hidung dan mulut bayi, tidak lagi dilakukan ya. Jadi walaupun di standar bunyinya seperti itu nggak apa-apa, karena ya standar itu dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan, kita masih pakai itu, tetapi ilmu lain sudah ada perubahan di APN-nya, sehingga yang kita pakai untuk pertolongannya kita pakai yang APN. Nah, kemudian tangan kita bebas ya pada saat kepala sudah lahir, tangan kita bebas, kemudian Biarkan sampai putaran vaksin. nah, diputar. Kemudian oh iya. Jadi cek dulu ya, dicek lilitan tali pusatnya. Nah, setelah tidak ada, kemudian biarkan dia berputar vaksin luar, kemudian baru biparietal dan sangat susur. Nah, yang dilakukan Mbak Desi tadi, biparietal sudah betul. Jadi tangan kanan di atas, ya, nggak peduli dia puka atau puki, yang namanya biparietal tangan kanan di atas. Ya. Jadi jangan tangan kiri yang di atas, ya. Tangan kanan yang di atas. Kemudian ditarik ke bawah untuk melahirkan bawah anterior, tarik ke atas, menyangga, kemudian menyusuri. Nah, ini diletakkan di punggung, seperti menunggang kuda itu seperti ini posisinya. Ya. Jadi kesalahan Mbak Desi tadi, ininya gimana, saya nggak bisa melihat ya gitu. Nah, coba sekarang diulangi Mbak Desi, biparietal dan sangat susurnya aja. Bukan sesuai saya, tapi gimana Ibu Subi? Ya. Sesuai dengan teori, jadi di punggung itu seperti itu maksudnya. Coba. Jadi bukan sesuai Bu ini, tapi sesuai teori. Sampai di atas, dari ke bawah, dari ke atas. Nah, bukan ini. Nah, ya, menyusuri. Kemudian dicepit.
ditunggakkan di punggung bayi itu di sana. Kemudian diletakkan ini lebih rendah 15 derajat supaya apa? Untuk menilai apakah bayinya asfiksia. Kemudian warna kulitnya kemerahan, menangis atau tidak. Kalau ini bayinya bermasalah, dia tidak lagi tidak dilakukan IMD, itu sudah masuk ke perinatologi, sudah bagian tim perinatologi, bukan APN lagi sudah. Jadi kalau ini Apgar skornya dia menangis, warna kulitnya gimana? Merah, kemudian aktif gerakannya, langsung dilakukan IMD. Tapi kalau ada salah satu aja tidak terjawab, ya berarti ini masuk ke perinatologi, dilakukan tindakan resusitasi dan lain sebagainya. Oke, yang lain teman-teman gimana, setuju? Ibu mungkin usulannya? Tadi sudah diperbaiki oleh Bu Eni. Nanti pada waktu kalau tiga itu tidak di depan sini. Ini tadi kan di depan sini. Saya lihat alangkah lebih baik kita itu agak menyamping, ya. Jangan di sini tadi. Ya, dari sampai ya. Sedikit, walaupun sedikit kan kita begini muternya di sini, ya. bukan dari depan ya, Dari sini. Jadi ergonomis maksudnya. Setiap kali kita melakukan tindakan mesti kita di samping kanan kaki. Pada waktu PT juga, ini di sini, ini tangan kita masuk, ini nanti, bukannya di sini, Mbak Des. Di sini untuk apa? Di sini, di perut. Penurunan kepala. Iya. Penurunan kepala maksudnya? Untuk melakukan PT yang saya lakukan dengan PT kan katanya untuk menekan pada simplisis itu mengecek apakah kan memakai patokan 5 jari, apakah kepalanya itu turun berapa jari seperti itu. Gimana ya Bu ya? Skala berapa? Itu pas kalau mau melakukan PT pemeriksaan dalam. Berarti Enggak. Kalau PT pemeriksaan sampai kelima, iya memang betul tangannya. Tapi pada saat kita melakukan pertolongan ini nggak perlu dilakukan pemeriksaan penerimaan. Jadi setiap kali mau PT seperti yang disampaikan tadi, tangannya memang begitu kita buka, ya tangan satu masuk dulu, entah tunjuk atau jari tengah masuk salah satu, kemudian susul yang berikutnya, kemudian tangan ini di sini untuk memobilisasi supaya memudahkan si penolong dalam melakukan tindakan. kita merasakan betul itu. Ini sebagai fiksasi. Ya, mobilisasi. Ya. Ya. Oke, makasih Bu. Iya. Ada lagi mungkin masukan teman-teman? Tapi secara keseluruhan kita berikan applause ya. Ibu, kita posisikan kaki bayi seperti kodok seperti ini. Biarkan tangan bayi terentang ke atas. Dia gunanya adalah meraba untuk mencari payudara atau puting ibu. Maaf, maksudnya seperti kodok seperti apa ya? Kaki, Nah, ini. iya. Nih. Jadi bukan ditekuk ya? Iya, Bu. Bukan ditekuk, tapi biarkan lurus ya, tapi agak dibuka gitu. Ya, jadi Setelah itu dengan sendirinya bayi akan bergerak. Tadi kan dikeringkan, kecuali pada bagian telapak tangan. Itu gunanya adalah menstimulasi bayi agar mencari puting, di mana puting tersebut baunya sama seperti apa yang ada di telapak tangan. terima kasih. Gimana?